Wow banget nih bos, paling mantul kalau botram rame-rame, apalagi kalau yang dicemilin ikan begini. Eits, ikan bukan sembarang ikan ini bos, ini ikan purbakala yang mulai langka, ikan masinyonya. Gara-gara memutuskan budidaya ini, Pak Wahyu bisa cuan puluhan juta rupiah tiap bulannya, sampai bikin desanya jadi Edumina Wisata, alias wisata budidaya ikan yang memberdayakan warga sekitar. Meskipun disebut ikan purbakala, peminatnya cukup tinggi bos, untuk konsumsi maupun ikan hias. Buktinya sampai ada permintaan dari Timur Tengah nih bos. Jadi penasaran kan sama keberadaan ikan pemberi cuan ini? Kuy, kita kulik lebih dalam sama Pak Wahyu. Hai bos, selamat siang. Aku tuh selama 6 tahun sudah membudidayakan ikan masinyonya, ikan mas ikonik yang ada di Indonesia tentunya. Mau tahu ceritanya bagaimana cara membudidayakan ikan mas yang baik? Tetap di Cuan Bos. Kepo nggak tuh sama si ikan masinyonya ini? Ini dia bos, bentukannya emang segemoy-gemoy ini. Satu ikan ini beratnya bisa mencapai 10 kg loh. Tapi kok bisa ya ikan segemoy ini mulai langka? Intinya tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau membudidayakan. Karena mungkin banyak ikan-ikan yang biasa beredar di pasaran tentunya. Nah, masyarakat di wilayah kita itu dulu sempat terhenti untuk membudidayakan ini karena posisinya belum memiliki nilai pasar yang tinggi. Tapi sekarang jangan ditanya ya bos, harganya mulai dari Rp100.000 per kilonya. Gila, sultannya juga nih ikan. Tapi emang bos, keunikan ikan mas ini terletak di matanya yang sipit. Bahkan nyaris nggak kelihatan bos. Pantes aja ya disebut ikan mas sinyonya. Karena keunikannya ini juga ikan sinyonya dijadikan ikan hias bos. Kalau mau dijadikan ikan hias itu dengan usianya harus lebih dari 1 tahun dengan bobotnya itu 1,5 sampai dengan 2 kg. Karena sebelum bobotnya 1 kilo, ikan masinyonya ini matanya masih terlihat. Tapi setelah 1 kilo ke atas itu matanya hampir tidak terlihat. Itu salah satu keunikannya untuk dijadikan ikan hias. Wah, bisa multifungsi ya. Bisa jadi ikan konsumsi, bisa juga jadi ikan hias. Tapi emang ya bos, kalau semakin langka barangnya, harga bisa semakin mahal dan tentunya semakin dicari. Mirip-mirip sama ikan sinyonya ini. Untuk pecinta ikan masinyonya ini, sekarang di wilayah Indonesia itu beberapa kota ya sudah banyak, mulai dari Pulau Jawa dan luar Jawa. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada bapak-bapak ya separubaya datang dari Medan. Sengaja datang ke sini untuk memastikan bahwa di sini tuh dimungkinkan ada ikan khas milik mereka yang ada di Medan yang ternyata menurut penyampaian mereka yang sudah hampir punah juga. Dan artinya beberapa khas ikan di daerah itu sudah banyak yang hampir punah. Yang mana ini adalah tanggung jawab kita bersama. Wah, sedih banget ya kalau tahu ikan ini mulai punah. Bersyukurnya ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu emang kepala desa di sini bos. Tapi sebelum jadi kades, doi udah jadi pembudidaya ikan biasa yang sejak kecil udah jatuh cinta sama dunia ikan bos. Makanya ketika melihat ikan unik satu ini, Pak Wahyu nggak mikir panjang, langsung satset buat budidaya ikan masinyonya. Pemasaran via medsos langsung Pak Wahyu tebar untuk menjaring pembeli. Nggak disangka-sangka banyak pembelinya datang dari luar negeri bos. Dan alhamdulillah dari luar negeri pun sudah banyak yang tertarik untuk ikan masinyonya ini. Salah satunya kami sempat mendapatkan konfirmasi ada yang mau ikan ini. Yang pertama dari Arab Saudi, permintaannya adalah 150.000 ekor per minggu. Dan yang kedua itu dari Timur Leste. Wadidaw bos, makin berkibar nih budidaya ikannya Pak Wahyu. Oke bos, ini aktivitas kita untuk persiapan pemijahan. Ya ini salah satunya. Ini salah satunya ikan masinyonya yang sudah matang gonad yang kita persiapkan untuk pemijahan. Ya, ini untuk yang betina, ini panjangnya bisa lebih dari 60 cm dan bobot beratnya bisa lebih dari 10 kg. Dan harga per kilogramnya untuk ikan masinyonya indukan ini dengan jenis indukan ini harganya 200 sampai dengan 300 ribu rupiah.
Tapi ketika ini dipijahkan nanti, ya, ini akan menghasilkan 92.000 ekor anakan. Ya. Ini akan menghasilkan 92.000 ekor anakan, dan tentunya ketika anakannya sudah menjadi ikan besar, itu cuan banget, Bos. Cakep nggak tuh bos? Jadi penasaran sama omsetnya Pak Wahyu dari ikan mas sinyonya ini. Benihnya itu 1 liter kita jual 100 sampai dengan 150.000. Kalau 1 bulan omset kita bisa menjual kira-kira 500 liter, berarti kurang lebih itu omsetnya 50 juta. Puluhan juta masuk kantong bos. Happy dong. Gak sia-sia ya budidaya ikan mas sinyonya ini. Sikap berani dan peduli ini kudu dicontoh nih bos, agar berani membudidayakan ikan-ikan lokal asli Indonesia yang ternyata punya nilai tinggi kalau dihargai. Tapi namanya budidaya makhluk hidup pasti ada resiko kematian. Makanya kualitas perawatannya kudu bagus nih, mulai dari pakan sampai airnya. Oh iya bos, penasaran gak sama rasa daging sinyonya ini? Hihi. Kalau soal rasa, sinyonya ini mempunyai daging yang lebih tebal dan lebih manis, serta tidak berbau amis bos. Jadi enak nih buat dimasak apa aja. Seperti dibakar gini aja, udah endul banget rasanya. Pas banget kalau mau dimakan pakai nasi sama sambal begini. Emang ada kandungan vitamin apa aja sih Pak? Kandungan vitamin tentu ini lebih tinggi kadar proteinnya. Karena hidup di sawah. Dan makanannya pun makanan dari yang bersumber plankton, cacing, dan lain sebagainya. Makanannya makanan organik, maka ikan ini benar-benar manis, tidak amis. Dan tentunya ini memiliki kandungan protein yang lebih tinggi di antara ikan mas yang lainnya. Dalam mengembangkan budidaya ikan mas sinyonya ini, Pak Wahyu bekerja sama dengan para pembudidaya lainnya agar permintaan pasar ikan mas ini bisa terpenuhi bos. Ketika ikan mas ini sudah mijah, sudah menetas telurnya menjadi larva, itu dibawa oleh petani ke sawah. Dan ketika petani itu panen dalam kurun waktu 35 hari, maka benih ikan itu dibawa kembali ke tempat kami untuk dijual. Nah, maka sirkulasinya, bolak-baliknya petani ke kami, terus ke konsumen yang lainnya. Keren nih bos, gak hanya budidaya ikan mas saja, daerah sekitarnya pun juga dikembangkan jadi destinasi wisata Bukit Sinyonya. Secara langsung nih bos, UMKM sekitarnya akan merasakan dampak dari kehadiran wisata ini dan perekonomian warganya pun akan makin meningkat. Mantap! Siapa sangka coba, ikan peninggalan purbakala yang hampir punah, yang kita budidayakan lagi, ini peminatnya sampai ke luar negeri. Yang penting, cuan bos!